Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimayasari dengan NIM 104218, dosen pengampu Ibu Rika Rahmadina Putri SEI MSI, mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang liberalisasi perdagangan. Apa aja yang berkaitan dengan liberalisasi perdagangan dan yang berhubungan dengan liberalisasi perdagangan. Pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian liberalisasi perdagangan. Berkembang di negara-negara Eropa, kemudian Asia dan Afrika, yang kemudian memunculkan slogan seperti pasar bebas, perdagangan bebas, deregulasi, partisipasi, dan liberalisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan kebebasan dan sumber-sumber yang harus diberikan kepada berbagai perusahaan untuk beroperasi pada saat yang sama, di mana banyak negara-negara yang termasuk dalam liberalisasi perdagangan yang bersangkutan dengan negara-negara tersebut, di mana mereka memaksimalkan sumber-sumber yang harus diberikan kepada berbagai negara. Selanjutnya, di sini ada perkembangan liberalisasi perdagangan. Perkembangan liberalisasi perdagangan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, periode merkantilisme. Pada periode merkantilisme, yaitu pola yang berkembang pada abad ke-16 dan ke-17 adalah merkantilisme, di mana kegiatan ekonomi harus dipusatkan pada upaya memperoleh sumber daya atau kekayaan sebanyak mungkin guna mendukung kekuatan politis maupun militer. Sedangkan pada zaman keemasan perdagangan bebas, selama satu abad perdagangan dunia berjalan dengan bebas dengan rintangan dan pembatas yang minim. Periode ini merupakan periode perdagangan dunia yang berjalan dengan menganut paham liberal, di mana setiap negara dapat menyesuaikan kegiatan perdagangannya. Selanjutnya di sini pro kontra liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dunia menuai pro dan kontra di kalangan ahli hingga masyarakat internasional. Para pendukung tiap kubu mengajukan pendapat dan argumentasinya untuk menunjukkan kebenaran mengenai apa yang mereka yakini terhadap akibat liberalisasi. Liberalisasi menunjukkan bahwa perdagangan internasional merupakan stimulus bagi pertumbuhan melalui perluasan pasar bagi produsen domestik serta melalui bertambahnya kesempatan pembagian kerja serta diperkenalkannya teknologi baru. Selanjutnya, konsep liberalisasi privatisasi di Indonesia dalam pasar global. Liberalisasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan atau hambatan atas dasar regulasi yang diterapkan dalam satu negara dalam perdagangan antar individual dan antar perusahaan yang berbeda di negara yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, di mana globalisasi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama globalisasi perdagangan, kedua globalisasi produksi, yang ketiga globalisasi pembiayaan, dan yang keempat globalisasi tenaga kerja. Inilah yang termasuk dalam globalisasi liberalisasi, di mana terjadi perputaran antara globalisasi perdagangan dengan globalisasi tenaga kerja. Selanjutnya, Indonesia waspadai liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan salah satunya ditandai dengan penurunan atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif. Hambatan perdagangan penting untuk dihapuskan karena tanpa hambatan dapat mendorong arus pergerakan barang dan jasa. Yang diperlihatkan secara jelas bahwa neraca perdagangan Indonesia semakin memburuk dalam 5 tahun terakhir, yang disebabkan pertumbuhan impor 2-3 kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor. Baik teman-teman, itulah hasil dari pembahasan materi saya. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.